Di Cina ada virus zombie loh. Hah? Bukannya itu cuma film? Ah masa? Ini kamu coba beritanya. Tuh, jelas banget kan? Itu mah cuma hoax. Masa iya? Orang udah jelas kayak gini. Tapi ya hari gini siapa ya yang gak bermedia sosial? Pasti banyak sih yang kemakan berita hoax kayak gini. Iya sih, tapi tahu nggak? Bahkan banyak banget itu berita yang sebenarnya itu cuma clickbait, bahkan hoax kayak gini nih tadi. Dan sedihnya banyak itu dari mereka yang langsung percaya tanpa cek terlebih dahulu kenyataannya. Bener juga ya, membaca kritis itu penting loh di era sekarang. Jadi hari ini kita akan sharing ke kalian semua bagaimana cara membaca kritis agar tidak termakan berita hoax. Membaca kritis itu bukan hanya sekedar membaca dari kata per kata, tapi kita juga diajak untuk berpikir, siapa sih penulisnya dan apa sih makna dari tulisan tersebut. Ya bener banget. Jadi ini tuh beda banget sama ketika kita itu membaca biasa. Ketika kita membaca secara kritis gitu ya, kita tuh nggak akan menelan informasi itu secara mentah-mentah. Jadi kita itu akan mempertanyakan, kira-kira berita yang kita baca itu adalah fakta atau enggak opini. Jadi seperti itu. Nah itu, intinya membaca kritis itu mengajak kita untuk berpikir aktif. Bukan hanya membaca, tapi juga mengevaluasi. Hoax itu informasi palsu yang dibuat untuk nakut-nakutin, nipu, atau secara langsung buat cari sensasi aja. Dan tahu nggak, menurut data Kominfo 2023 ada lebih dari 11.000 kasus hoax tersebar di media sosial. Banyak banget. Ya sayangnya hoax itu cepet banget nyebarnya. Ya karena tadi orang itu sulit banget buat baca berita secara kritis. Nah, orang yang membaca kritis itu cenderung memiliki sikap untuk memverifikasi terlebih dahulu nih berita-berita apa saja yang mereka terima agar tidak termakan hoax. Betul, mereka itu pasti cari dulu sumber beritanya dari mana, membandingkan dengan berita dari media terpercaya, terus cari data pendukungnya juga. Bener nih, menurut Mavindo sendiri, mereka melakukan penelitian ya, untuk orang yang membaca kritis itu cenderung memiliki sifat yang skeptis nih. Jadi mereka benar-benar hati-hati agar tidak termakan oleh hoax. Nah, contohnya ini nyata banget. Ingat nggak waktu COVID-19 kemarin? Di situ tuh banyak banget berita hoax soal vaksin. Dari yang bilang vaksin itu bahayalah, bahkan ada yang bilang kalau vaksin itu konspirasi. Ya, tapi apa ya? Orang yang membaca secara kritis itu mereka bakal mengecek sumber keaslinya begitu. Entah dari websitenya WHO atau enggak dari website dari Kementerian Kesehatan milik negara kita. Jadi sebaliknya orang-orang yang mereka nggak tahu gitu, mereka bakal ikut nyebarin informasi yang nggak jelas dan mereka bakal nyebarin ketakutan tanpa dasar. Tenang, membaca kritis itu bisa dilatih kok. Nih, aku ada tips and trick kalau kalian mau mulai dari sekarang. Yang pertama, cek dulu siapa yang menulis atau mengupload berita tersebut. Jangan mudah percaya ya. Lalu yang kedua, bandingkan berita tersebut dengan berita dari media yang terpercaya. Lalu yang ketiga, jangan pernah terprovokasi oleh judul-judul yang heboh. Karena judulnya heboh itu belum tentu isinya valid. Dan yang terakhir, kalian coba manfaatin platform buat pengecekan berita itu. Seperti contohnya ada turnbackhoax.id buat ngecek berita itu valid atau enggak. Saring sebelum sharing. Baca kritis, lawan hoax.